Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Hari ini hari Senin, kita sudah berada di minggu keempat Januari 2021. Minggu lalu kalian telah belajar tema 6 subtema 1, maka minggu ini kita akan berlanjut ke pembelajaran 1 sampai 6 di minggu ini di subtema 2. Bagi kemarin di hari Sabtu yang mendapatkan petunjuk bahwa kalian belum mengerjakan tugas, apakah di minggu nanti, di hari Sabtu atau minggu nanti masih ingin seperti itu? Tentunya tidak ya. Maka mulai hari ini, mulai hari Senin, jangan menunda-nunda pekerjaan, segera kerjakan apa yang menjadi tugas kalian. Bu Leli akan tunggu tugas kalian dan akan memberikan komentar ke setiap tugas yang kalian kirim. Oke, sudah siap anak-anak? Kita akan belajar ya minggu ini. Kita mulai dengan semangat baru karena kalian tahu bahwa semester ini adalah semester terakhir di kelas 6. Tidak ada ujian, maka nilai rapot, nilai ijazah akan diambilkan dari nilai sehari-hari. Oleh karena itu, tetap semangat belajar dan tentunya tetap jaga kesehatan dengan belajar di rumah saja. Silakan disimak pembelajaran hari ini. Minggu siang, Siti ikut ibunya ke balai desa. Ibu Siti bersama-sama ibu PKK lainnya hendak mengikuti pelatihan membatik. Pelatihan membatik diprogramkan oleh pemerintah desa tempat tinggal Siti. Pelatihan diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelatihan membatik ini membuka peluang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga ada hak masyarakat sebagai warga negara yang dapat terpenuhi. Hak yang dapat terpenuhi yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Melalui pelatihan membatik, ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, baik hak mendapat pendidikan, mendapat pekerjaan, maupun penghidupan yang layak. Apakah sebenarnya hak itu? Tujuan pembelajaran kita hari ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Anak-anak hebat, mari kita baca teks berikut. Hak sebagai warga negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia, salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seperti hak cipta. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku. Biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbit. Selain itu, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini seperti yang telah diperoleh ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti melalui pelatihan membatik. Melalui pelatihan membatik diharapkan masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK, bisa menciptakan lapangan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Satu lagi hak warga negara yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan hak warga negara Indonesia ini dapat mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Masih banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa antaranya adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini, mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh, serta kebebasan berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Penuhilah hakmu secara seimbang dengan cara melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Teks yang telah disajikan tadi merupakan jenis teks non-fiksi, yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Teks non-fiksi tersebut terdiri atas 5 paragraf, yang setiap paragrafnya terdapat gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama, baik tertulis maupun tersirat. Gagasan utama dapat kamu kenali dengan 2 cara. Yang pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Bacalah kembali dengan cermat teks non-fiksi yang telah disajikan tadi. Kemudian, tentukan kalimat utama dan gagasan utama masing-masing paragraf. Nah, anak-anak ibu, sampaikan secara lisan di depan teman-teman kalimat utama dan gagasan utama tersebut. Buatlah rangkuman dari yang disampaikan oleh teman-temanmu dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Yang kedua, muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Hak sebagai warga negara Indonesia. Anak-anak hebat, kalian telah mengetahui beberapa hak warga negara Indonesia. Hak-hak warga negara Indonesia tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal-pasal berapa sajakah yang mengatur tentang hak-hak warga negara Indonesia? Ayo diskusikan bersama temanmu. Selanjutnya, tulislah hasil diskusimu dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Kesimpulannya adalah setiap warga negara Indonesia memiliki hak. Hak-hak tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, muatan IPS KD 3.4 dan 4.4. Cinta tanah air. Ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti sudah mahir membatik secara swadaya dan subsidi dari pemerintah desa. Ibu-ibu PKK membuka usaha produksi kain batik. Akhirnya, ibu-ibu PKK dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dengan membuka usaha produksi batik, berarti ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah ikut serta melestarikan warisan budaya nenek moyang kita. Mengapa demikian? Batik adalah identitas budaya Indonesia. Bahkan, sejak tahun 2009, UNESCO telah mengakui bahwa batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Batik memiliki beragam motif yang mencerminkan identitas dari tiap-tiap daerah. Oleh karena itu, batik menjadi salah satu akar budaya bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan oleh setiap warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan kemerdekaan. Ayo anak-anak hebat, tulislah perilaku-perilaku warga negara Indonesia yang mencerminkan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Nah, anak-anak, itu tadi panduan belajar hari ini di subtema 2 pembelajaran 1. Lalu tugas kalian adalah mengerjakan pertanyaan atau mengisi tabel yang ada di halaman 47, 48, dan 50.
Bu Leli tunggu hasil pekerjaanmu. Begitu hasil pekerjaanmu terkirim, Bu Leli akan sampaikan pembahasannya langsung dari nomor yang kamu gunakan untuk mengirim tugas. Tetap semangat belajar ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum.